Oke, dari kita mau ngomongin soal Tokopedia TikTok lagi ya. Kan kemarin sempat ada masalah tuh pasca integrasi. Nah, sekarang nih abis integrasi masalahnya makin banyak, bener-bener banyak banget deh. Itu gua bacain semalam, gila sumpah banyak-banyak. Dan komen itu lucu-lucu anjing. Bener-bener bikin ngakak soal masalah-masalahnya ya. Masalah kayak bagaimana? Yang ke satu sih soal biaya ya yang gue lihat paling banyak orang ributin. Ya kalau gue lihat sih biaya komisi mereka tuh sama aja sama platform-platform lain. Itu tuh kan rata-rata semua sama. Mau dari si Shopee lah, mau dari Blibli. Cuman yang jadi masalah, mereka tuh banyak biaya-biaya siluman yang dimasukin. Ya ambil contoh yang kemarin gue sempat bahas. Nah itu program lu main dimasukin aja dan lu keluar itu juga susah. Ada orang yang bisa berminggu-minggu, ada yang cuma berapa hari. Ya gua nggak tahu, mungkin mereka lihat berdasarkan yang tokonya rame, mungkin lebih ditanganin, lebih diituin. Terus sekarang tuh ada biaya ya yang lu dimasukin tuh otomatis langsung masuk gitu loh. Jadi lu nggak bisa keluar. Jadi bukannya kayak si extra cashback lu masih bisa keluar. Ini enggak, lu masih tetap ikut. Jadi zaman dulu tuh ada yang namanya katanya free ongkir. Nah sekarang tuh udah dijadiin satu gitu loh. Jadi free ongkir itu tuh semua penjual tuh dipaksa ikut gitu loh. Jadi lu tetap mesti yang kasih pembeli tuh free ongkir. Dan itu tarifnya lumayan gede. Jadi 6% dari nilai transaksi dengan maksimal 40.000. Tapi itu per item loh ya. Jadi misalnya orang ini tuh beli ya, itemnya tuh banyak. Ya udah, berarti semua dikaliin ke sana. Terus orang pada bilang katanya, ya sama juga bohong katanya. Orang kan kalau belanja di tempat itu kan biar biaya ongkir lebih praktis kan. Gak pernah belanja satu item dua. Kalau gue hitung itu sih bener. Nih gue analogin sederhana aja. Misalnya lu transaksi 5 juta. Lu beli kan, ya kalau 5 juta juga orang jarang lah ya. Ya misalnya 10 item nih. Jadi satu barangnya kan 500.000. Lu kaliin aja 6% berarti 30.000. Lu kali 10, 300.000. Sedangkan kalau lu kali 6% aja dari 5 juta langsung 300.000. Sebenarnya sama aja kan gitu loh. Jadi gak ada yang namanya memberikan benefit gitu loh. Sebenarnya ini benefit karena maksimalnya cuma 40.000. Ya sebenarnya sama aja gitu loh. Cuma kayak di itu aja diputar-putar gitu loh. Ya mungkin memberikan benefit itu buat orang yang ya belanjanya cuma satu gitu. Satu barang mahal langsung dibeli gitu. Ya itu nggak ada masalah, tapi buat belanja yang banyak-banyak itu kan jadi ini juga masalah gitu loh, bebannya gede banget. Nah terus mereka juga kayak komentarin ya, soal sebenarnya potongan ini nggak sinkron sama yang dikasih benefitnya ke buyer. Sama yang sekarang ini nih, yang free ongkir nih, yang mereka namain biaya komisi dinamis ke penjual. Itu juga, misalnya mereka sih si buyer nih cuma dapat free ongkirnya cuma mungkin sekitar 30 atau 40.000. Tapi sedangkan yang dipotong sama si Tokopedia TikTok itu 200.000. Jadi ini sebenarnya katanya duitnya kemana nih katanya yang ngantongin siapa ya gitu loh. Ya udah pasti kan katanya masuknya ke dalam platform aja startup. Jadi itu potongannya katanya bener-bener udah gila banget gitu loh. Kalau dihitung-hitung tuh bisa 20%-an lebih. Nah, terus mereka juga bilang dengan adanya yang kayak gini tuh itu bakalan matiin seller-seller UMKM di Tokopedia TikTok. Dan ini cuma sekedar ngegedein tuh orang-orang pemain-pemain gede. Jadi mereka bilang katanya lu bayangin aja. Misalkan ini katanya UMKM. Itu kan produksi kecil-kecilan. Otomatis biaya produksinya lebih gede dong dibandingin orang yang produsen-produsen gede. Ya benar sih kalau lihat dari sisi akuntansi, lu misalnya produksi kecil-kecilan, itu pasti biaya produksinya jauh lebih gede dibandingin orang pemain gede gitu yang mass production gitu loh. Apalagi mereka bilang tuh ya cuma sekedar reseller gitu. Masih mending ya tangan ke satu gitu. Kalau yang tangan kedua, tangan ketiga mah dengan ada potongan gigi udah siap-siap rugi. Jadi ini tuh cuma ngegedein katanya ya orang-orang pabrik produksi atau distributor karena margin mereka gede, mereka sanggup jualan gitu loh dipotong segitu. Sedangkan UMKM kalau dipotong kayak gitu katanya, ya udah tinggal tunggu matinya doang. Nah, terus yang kedua soal keluhan. Jadi katanya mereka komen ya, itu tuh kalau si Tokopedia TikTok ini udah gak peduli katanya sama orang-orang yang pada komplain. Misalnya yang mereka komplain ke platform, terus gak digubris sama sekali. Terus mereka kayak ngeluh gitu loh ke platform-platform media gitu loh, yang ada surat pembacanya. Kayak media konsumen,
atau Detik, atau Kompas surat pembacanya itu udah gak diladenin. Katanya beda sama zaman dulu. Kalau zaman dulu ya sebelum jadi gabung ini diakuisisi, mereka misalnya ada keluhan apa di media konsumen, itu langsung AR-nya si Tokopedia ini langsung datang gitu loh, ngomong di media konsumen, oh ada masalah apa, diselesaikan, dihubungin langsung gitu. Kalau sekarang katanya dengan masalah yang udah bejubel kayak begini katanya di media konsumen, nggak nongol gitu loh katanya. Jadi mereka ngomong katanya, nggak usah keluh di sini katanya media konsumen atau surat pembaca katanya. Orang katanya Tokopedia TikTok ini udah kebal katanya, lu nggak bakalan ditanggepin. Terus yang ketiga soal customer care ya. Jadi customer care-nya ini kocak. Jadi misalkan lu komplain nih ke customer care, ada masalah apalah begini, mama bayar atau apa gini yang nggak bisa diselesain gitu. Jadi mereka tuh kayak kucuk-kucuk cuma kopas gitu loh katanya. Suruh baca aturan kayak begini gitu loh. Jadi gue bilang kayak meme juga ya tadi zaman dulu. Kalau meme kan misalnya katanya, aturan pertama katanya, oh senior selalu benar gitu. Kalau senior salah gitu yang nomor 2 silakan baca peraturan nomor 1. Ya kayak begitu gitu loh. Jadi kita disuruh baca sendiri aturan-aturan gitu loh. Walaupun kita udah ngejelasin, masalahnya begini, 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 begini. Oh ini katanya sesuai aturan gini. Lu langsung dikopas gitu. Jadi lucu. Terus yang terakhir soal katanya mereka ngelihat influencer-influencer di TikTok nih yang kayak motivasi. Mereka biar kayak booster gitu loh. Jadi meresahkan gitu loh. Jadi mereka kan selalu ngomong katanya, oh katanya lu mesti pelajarin nih katanya. Misalnya integrasi pelajarin di TikTok yang jualannya hebat-hebat. Gimana katanya. Lu pelajarin katanya. Lu belajar dari mereka katanya. Dan lu ngikut kelas-kelas yang misalnya diadain sama orang-orang gitu ya di TikTok. Gimana katanya. Nah, mereka bilang katanya, oh influencer-influencer ini lucu katanya, kayak nggak bisa ngelihat keadaan gitu loh. Sedangkan kan yang misalnya orang live-live di TikTok gitu, itu barang-barang yang mereka promosiin tuh beda gitu marketnya. Ya ambil contoh lah, lu bisa lihat kan yang sebenarnya kejual di sana tuh yang benar-benar murah banget gitu loh. Barang yang misalnya dicoret dari 100.000 jadi 10.000 gitu. Sedangkan kan gue udah pernah bilang, market-market tuh udah kebentuk gitu. Tokopedia barang-barang yang lumayan mahal gitu loh. Jadi lu nggak mungkin kan jualan barang misalnya jam tangan mahal, handphone gitu. Lu coret gitu, misalnya berapa? Lu jualan pasaran 5 juta, suruh jual 1 juta. Ya rugi dong, lu masa jualan kayak begitu. Atau misalkan HP lu harganya 5 juta, lu naikin dulu gitu ke 12 juta, dicoret jadi 5 juta. Yang ada begitu orang lihat, orang gila nih gitu, jualan 12 juta, habis itu dicoret 5 juta, sama juga bohong, PA. Dan mereka juga ngeluhin ya, di mana tuh kalau mereka live gitu di TikTok ada nyoba-nyoba, itu katanya komen-komennya pada kayak ngata-ngatain gitu, kayak bukan niat beli gitu loh. Ya akhirnya bikin mereka males gitu. Terus mereka juga bilang katanya sebenarnya kan ini TikTok Shop ini makin sama aja gitu sama eBay. Sedangkan kan eBay dari zaman dulu tuh udah kayak gini. Ya kalau dibilang sama sih beda ya. Gue nggak tahu nih mereka ngerti mekanisme eBay atau enggak. Kalau gue sih gue paham mekanisme eBay. Emang benar gitu loh. Misalnya ada buyer komplain sekian setelah berapa hari itu barang itu sampai di mereka. Cuman gak segila yang sekarang kejadian. Misalnya lu komplain itu mesti bisa dibuktiin gitu loh. Dan akhirnya tuh kayak customer care mereka itu ya mereka ngecek dari dua pihak gitu. Baru mereka mutusin. Oh keputusannya mesti bagaimana. Kalau yang terjadian di sekarang kan yang misalnya mereka habis, oh barang udah dibuka terus dikembaliin, itu sih ya udah digol-golin aja. Itu sebenarnya yang masalah. Jadi menurut mereka tuh ngomongan-ngomongan influencer TikTok tuh ya suka ngomong, oh begini 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 itu kayak nggak make sense gitu. Cuman kalau dibilang masalah ribet, nggak juga sih, simple sih kalau gue bilang ya. Ya simpelnya bagaimana? Begini loh, gue nggak tahu sebenarnya Tokopedia TikTok nih sadar gak sih sama masalah yang kayak ini sebenarnya terjadi, atau mereka tuh pura-pura gak tahu. Jadi kan mereka selalu nekenin katanya, oh proses integrasi ini emang banyak bug-nya, tapi ntar bisa diurus lah katanya. Ini kan emang selalu semuanya perlu proses. Tapi yang jadi masalah tuh bukan bug-nya, tau gak lo? Ya bug emang salah satu gitu ya, misal kayak chat nggak masuk atau apa gitu. Tapi yang jadi masalah sekarang tuh biayanya gitu loh yang kelewat gede.
Dan mereka tuh selalu nekenin ya bak, mereka nggak pernah ngebahas soal biaya mereka tuh yang sekarang gede banget gitu loh. Terus satu lagi yang gue bingung dari regulator ya, yang ngomong dibilang kayaknya nggak ada masalah di sini gitu loh. Sebenarnya masalahnya ada gitu loh. Kan kita sebagai selaku misalnya penjual itu kan konsumen juga. Kan konsumen si platform itu nggak cuman si pembeli doang, si penjual juga konsumen dari platform itu. Sebenarnya kan bisa dilihat gitu loh, di mana tuh potongan biaya-biayanya itu benar-benar neket si penjual banget gitu loh. Yang gua rasa UMKM kalau nerusin jualan begitu ya mati lah, mereka pasti digibas sama yang gede-gede. Ya gua nggak ngerti sih, kalau mungkin yang dilihat regulator cuma mungkin dari berdasarkan persaingan usaha startup doang. Mungkin mereka nggak lihat dari sisi sininya gitu loh, di mana orang-orang udah pada habis. Sebenarnya kan kalau dilihat begitu kan simple kan, nggak susah-susah banget gitu loh. Yang masalah terjadi itu apa kan kelihatan jelas gitu. Dari keluhan-keluhan orang juga lu bisa baca kan juga udah jelas itu semua. Ya sebenarnya sih itu juga balik lagi lah ke kita ya. Misalkan emang kita nggak cocok sama itu platform, kita udah nggak bisa jual lagi, emang kita juga udah nggak bisa cari untung, ya ngapain gitu loh. Ya udah kita nggak usah pakai, kita pakai platform yang lain. Makanya sesuai lah sama komen-komenan tuh di TikTok yang ngomong katanya, banyak cincong lu katanya, banyak bacot katanya. Kalau udah nggak mau pakai ya udah nggak usah pakai, uninstall aja. Ya udah kita ikutin aja sama yang mereka pada ngomong-ngomong kayak begini. Gak salah juga kalau gue lihat. Oke, sekian gitu aja bahasan dari gue. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe. Thank you.